Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mereview secara singkat film yang berjudul Teacher's Diary untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah wawasan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Antes Cam Mukhtar Caniago MSI selaku dosen dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jasmine Harinali dengan NIM 171562409 dari Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi. Dan rekan saya, Kenalkan, saya Intan Syahputri dengan NIM 17156240991 dari Prodi S1 Pendidikan Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas Nasa Pratama dengan NIM 171342464 dari Prodi D4 Akuntansi Sektor Publik. Dan saya Sabrina Ramadhani dengan NIM 17156244072 dari program studi S1 Pendidikan Akuntansi. Jadi di sini kami akan melakukan review terkait dengan film The Teacher's Diary dari Thailand yang sudah kami tonton. Pertama, kami akan mereview bagaimana peran guru di film The Teacher's Diary. Dalam film The Teacher's Diary, peran guru menjadi sangat penting dan memiliki makna mendalam, di mana tokoh guru film ini diperankan oleh dua karakter utama. Yang pertama Ibu An, lalu yang kedua itu ada Pak Song. Ibu An seorang guru perempuan yang mengajar sebelumnya di sekolah terapung, dan Song adalah seorang mantan atlet yang kemudian menjadi guru pengganti di sekolah yang sama. Keduanya menunjukkan bahwa menjadi guru bukan hanya soal mengajar materi pembelajaran, tetapi juga tentang pengabdian, kesabaran, dan juga ketulusan dalam mendidik anak-anak di daerah terpencil. Lalu, sebagai guru, peran mereka tidak hanya sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai pendidik, pembimbing, penggerak, dan teladan bagi siswa. Mereka harus menghadapi banyak tantangan, mulai dari keterbatasan fasilitas sekolah, kondisi lingkungan yang terpencil, hingga kesulitan pribadi, seperti rasa kesepian dan adaptasi di lingkungan dengan budaya lokal. Meskipun demikian, baik Ibu An maupun Pak Song tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk murid-muridnya. An menunjukkan bahwa peran guru yang penuh kasih sayang dan perhatian. Ia berusaha dekat dengan siswa, membangun hubungan emosional yang hangat, serta memberikan motivasi agar siswa memiliki semangat dalam belajar meskipun dengan segala keterbatasan. Song juga yang awalnya belum berpengalaman menjadi guru, perlahan mulai belajar memahami arti penting menjadi seorang pendidik. Ia belajar dari buku harian yang An tinggalkan di sekolah, dan dari situ Song mulai tumbuh menjadi guru yang lebih sabar, peduli, dan juga penuh tanggung jawab. Tidak hanya itu, di film, saat Song memiliki ide kreatif mengubah sekolah menjadi kereta, menunjukkan bahwa Song menerapkan pembelajaran kontekstual. Materi pembelajaran dikaitkan dengan dunia nyata dan pengalaman yang dekat dengan kehidupan siswanya. Siswanya, karena dari daerah terpencil, mungkin belum pernah menaiki kereta, sehingga Song menghadirkan pembelajaran baru dengan simulasi kereta. Kedua tokoh guru ini memperlihatkan bahwa menjadi guru adalah panggilan hati, di mana mereka tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademik, tetapi juga memberikan nilai moral, motivasi hidup, serta menjadi figur yang bisa menginspirasi siswa untuk terus bermimpi dan berusaha. Peran guru dalam film ini juga menggambarkan bahwa pendidikan di daerah terpencil memerlukan guru-guru yang memiliki keteguhan hati, empati yang tinggi, serta komitmen untuk tetap bertahan meski dalam keterbatasan. Peran kepala sekolah dalam Teacher Diary memang tidak diperlihatkan secara eksplisit atau dominan di layar. Namun, dampak dari kepemimpinannya sangat terasa melalui berbagai keputusan dan kebijakan yang dijalankan. Salah satu peran penting kepala sekolah adalah dalam hal memberikan kepercayaan kepada guru. An, tokoh perempuan dalam film, awalnya ditolak mengajar di sekolah umum karena memiliki tato dan dianggap tidak pantas secara penampilan. Namun, kepala sekolah terapung justru melihat potensi yang dimiliki An dan memberinya kesempatan untuk mengajar. Hal yang sama juga dilakukan terhadap Song, seorang mantan atlet gulat yang sedang mencari arah hidupnya. Kepala sekolah memberikan kepercayaan kepadanya untuk mengajar. Meskipun ia belum memiliki pengalaman pendidikan yang kuat, keputusan ini menunjukkan bahwa kepala sekolah menjalankan gaya kepemimpinan yang inklusif, melihat guru bukan hanya dari latar belakang atau penampilan luar, tetapi dari kemampuan dan dedikasi mereka terhadap anak-anak. Selain itu, kepala sekolah menunjukkan kepemimpinan yang adaptif dan visioner. Dalam kondisi geografis yang sangat menantang, di mana sekolah terapung hanya bisa dijangkau dengan perahu yang terletak jauh dari fasilitas umum, kepala sekolah tetap berkomitmen untuk mempertahankan sekolah tersebut tetap berjalan. Ini menunjukkan bahwa kepala sekolah memahami pentingnya perawatan pendidikan dan tidak menyerah pada kondisi fisik atau keterbatasan akses. Keputusan untuk terus mengirim guru ke sekolah tersebut, bahkan dengan segala risiko, menunjukkan sikap kepemimpinan yang berpihak pada hak anak-anak untuk belajar dimanapun mereka berada. Salah satu bentuk nyata dari sistem kepemimpinan yang dijalankan kepala sekolah hanya alat dokumentasi, tetapi menjadi sarana komunikasi dan kesinambungan antara guru yang mengajar secara bergiliran.
Melalui buku harian tersebut, Song bisa memahami pengalaman, tantangan, dan pendekatan yang telah dilakukan oleh An tersebut dan membangun hubungan emosional, tidak hanya dengan murid-murid tetapi juga secara tidak langsung dengan An. Ini menunjukkan bahwa kepala sekolah menciptakan budaya sekolah yang mendukung kesinambungan pembelajaran. Meskipun tenaga pengajar terus berganti, buku harian menjadi simbol dari sistem yang dikelola dengan baik dan penuh perhatian terhadap proses pendidikan. Kepemimpinan kepala sekolah dalam film ini juga menyiratkan nilai-nilai kemanusiaan dan empati. Sekolah terapung tidak memilih-milih murid. Semua anak-anak di sekitar danau diterima belajar di sana, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau sosial mereka. Kepala sekolah pun tidak menuntut guru yang sempurna, tetapi membuka kesempatan kepada siapa saja yang punya niat tulus untuk mendidik. Sikap ini memperlihatkan bahwa kepala sekolah menjalankan kepemimpinan yang berpihak pada keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan. Dia berperan bukan hanya sebagai administrator, tetapi sebagai pelindung dan penggerak moral institusi pendidikan di daerah terpencil. Secara keseluruhan, Teacher Diary adalah potret bagaimana pendidikan bisa tetap hidup dan bermakna ketika ada pemimpin sekolah yang berani, bijaksana, dan berpihak kepada anak-anak. Walaupun tokoh kepala sekolah tidak banyak muncul secara visual, perannya sangat krusial dalam menjaga keberlangsungan dan semangat sekolah terapung ini. Nah, oke, selanjutnya saya bakal bahas mengenai peran Civitas Akademika yang bisa kita lihat di dalam film Teacher's Diary 2014 tersebut. Nah, Civitas Akademika di sekolah itu terdiri dari semua pihak yang terlibat di dalam kegiatan sekolah, yaitu seperti kayak guru, kepala sekolah, siswa, dan tenaga kependidikan dan juga staf pendukung lainnya. Nah, seperti yang udah dijelasin nih sama teman-teman saya sebelumnya, guru-guru yang ada di dalam film tersebut itu memiliki semangat dan juga dedikasi yang sangat tinggi kepada para siswanya, meskipun banyak kesulitan dan rintangan yang mereka hadapi, seperti lokasi sekolah terapung yang jauh dari perkotaan sehingga terbentuknya jarak dengan orang yang tersayang, kurangnya aliran listrik, air bersih yang minim, toilet yang kumuh, bangunan sekolah yang kurang layak, dan lain sebagainya. Tapi mereka tetap memiliki motivasi yang tinggi untuk memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi muridnya. Nah, pertama ini ada guru, yaitu Ibu An, yang menggunakan metode-metode pembelajaran yang menyenangkan bagi siswanya. Sehingga membuat siswanya itu termotivasi untuk belajar. Contohnya itu ketika Bu An memberikan penghargaan berupa bintang ketika siswanya menyelesaikan tugas dengan cepat dan benar. Nah, tidak hanya itu, Bu An juga cenderung lebih mengandalkan praktik nyata agar siswanya pun mudah untuk mengingat pembelajaran. Bu An juga sangat peduli dengan muridnya. Ini terlihat tuh ketika salah satu murid, yaitu Chon, yang berhenti sekolah karena ayahnya yang ingin Chon untuk membantunya menjadi nelayan. Bu An tidak tinggal diam dan mendatangi rumah Chon untuk berdiskusi dengan ayahnya, meskipun akhirnya mendapatkan penolakan dari ayahnya. Kemudian Bu An pun digantikan oleh guru baru yaitu Pak Song, karena Bu An terpaksa harus meninggalkan sekolah terapung karena ingin menikah. Nah, Pak Song yang guru baru pun mengalami kesulitan yang sama dengan Bu An ketika awal mengajar di sekolah terapung. Namun, Pak Song menemukan buku harian milik Bu An semasa masih menjadi guru di sekolah terapung. Pak Song membaca buku harian milik Bu An untuk mempelajari apa saja metode yang digunakan oleh Bu An dan juga mengembangkan metode tersebut menjadi hal yang baru dan menyenangkan bagi siswanya. Ini menunjukkan bahwa Pak Song juga eh, tetap ingin belajar meskipun dia juga adalah seorang guru. Eh, jadi dia tetap belajar sebelum memberikan pengajaran kepada para siswanya. Bahkan Pak Song pun sampai rela diam-diam bersembunyi di kamar mandi untuk mempelajari materi yang ingin dia sampaikan ke siswanya. Ini menunjukkan bahwa Pak Song terus berusaha memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan serta kebutuhan murid agar pembelajaran menjadi lebih efektif. Nah, namun tidak hanya guru, peran siswa pun juga penting dalam proses belajar dan mengajar. Nah, tanpa adanya siswa, proses pembelajaran pun tidak akan berjalan dengan lancar. Para siswa yang ada di dalam film Teacher's Diary memiliki motivasi serta semangat yang tinggi untuk belajar meskipun dengan keterbatasan fasilitas yang ada. Karena siswa juga akan menjadi motivasi tersendiri bagi guru untuk terus beradaptasi dan berinovasi dalam mengajar. Nah, nggak cuma itu, uh, peran warga sekitar pun juga berpengaruh terhadap berjalannya sekolah terapung ini. Adanya dukungan yang diberikan oleh warga sekitar, mulai dari akomodasi hingga bahan pangan, tentunya sangat berpengaruh. Meskipun ada saja pihak yang terkadang harus diyakini agar anak-anak tetap bersekolah, karena seringkali anak-anak diminta untuk membantu orang tua mereka bekerja, seperti yang dialami oleh Chon. Sehingga guru pun harus membujuk warga agar memberikan kesempatan anak-anak untuk belajar. Nah, secara keseluruhan, film ini menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan itu tidak hanya bergantung pada guru atau siswa saja, tapi merupakan hasil sinergi antara semua elemen sivitas akademika dan masyarakat sekitar.
Kerjasama dan dukungan bersama inilah yang membuat pendidikan tetap hidup dan bermakna, bahkan di tengah keterbatasan. Terakhir, saya akan membahas mengenai peran tenaga kependidikan. Nah, film Teacher Diary ini menggambarkan peran tenaga kependidikan secara sangat mendalam dan manusiawi, lebih sekedar tugas administratif atau pengajaran formal di kelas. Dalam film ini, dua tokoh utama, An dan Song, digambarkan sebagai guru yang tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing, pelindung, dan inspirasi bagi murid-muridnya di sekolah apung yang terpencil. Mereka menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari minimnya fasilitas, keterbatasan sumber daya, hingga tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh para siswa. Misalnya, memilih untuk tetap mengajar di sekolah apung meskipun harus meninggalkan kenyamanan dan karir di sekolah negeri hanya karena tidak ingin menghapus tato di tubuhnya. Keputusannya ini menunjukkan dedikasi dan integritas seorang tenaga kependidikan yang menempatkan kepentingan serta perkembangan murid di atas kepentingan pribadi atau tekanan institusi. Tidak hanya mengajar mata pelajaran, tetapi juga membangun kedekatan emosional dengan murid-muridnya, menjadi pelindung saat terjadi insiden menakutkan, dan bahkan mendatangi rumah murid satu persatu untuk memastikan agar mereka tetap bersekolah. Song yang menggantikan An awalnya mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan dan murid-murid yang unik. Namun, lewat proses membaca buku harian An, ia belajar memahami kebutuhan, latar belakang, dan karakter setiap siswa. Song akhirnya mampu menyesuaikan metode mengajarnya dari yang awalnya kaku dan otoriter menjadi lebih empatik dan kreatif, seperti saat ia membuat simulasi kereta api menggunakan perahu untuk membantu murid memahami konsep matematika yang abstrak bagi mereka. Transformasi ini menegaskan bahwa tenaga kependidikan harus mampu beradaptasi dan berinovasi sesuai kebutuhan murid dan lingkungan. Film ini menyoroti bahwa peran tenaga kependidikan tidak terbatas pada guru saja, tetapi juga mencakup kepala sekolah, guru pendamping, dan bahkan komunitas sekitar yang turut mendukung proses belajar mengajar di daerah terpencil. Kepala sekolah, misalnya, berperan dalam menempatkan guru di lokasi yang membutuhkan dan memberi tantangan baru. Sementara guru pendamping seperti Gigi menyoroti pentingnya dukungan sosial antar tenaga kependidikan, meskipun tidak semua mampu bertahan menghadapi beratnya tugas di pelosok. Secara keseluruhan, film Teacher Diary merepresentasikan tenaga kependidikan sebagai agen perubahan yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun karakter, menumbuhkan empati, dan menjadi teladan dalam menghadapi keterbatasan. Mereka adalah figur yang mampu menginspirasi murid untuk bermimpi lebih tinggi, serta membuktikan bahwa pendidikan adalah jalan untuk mengatasi keterbatasan sosial maupun ekonomi. Film ini menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas, dedikasi, dan kemanusiaan tenaga pendidikan yang terlibat di dalamnya. Dan jadi sekian review film Teacher's Diary dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.